قال الله تعالى في القرآن العظيم. Hadis yang ke-8 An Sa'd bin Ubaidah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inna umma sa'id mata'ul sadaqati dan orang sudah kemarin sudah dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata insanu faqata anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin ilmu yanfa'u أو عزيز صالح يدعو له. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang meninggal dunia maka pahala dari amalannya telah terputus kecuali ada 3 perkara yang menyebabkan pahalanya terus diperoleh atau mengalir. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata insanu inqata'u amalu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin wa ilmu yanfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang meninggal dunia maka pahala dari amalannya telah terputus kecuali ada 3 perkara yang menyebabkan pahalanya terus diperoleh. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'u anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin wa ilmu yanfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang meninggal dunia maka pahala dari amalan telah terputus kecuali ada 3 perkara yang menyebabkan pahalanya terus diperoleh. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan lain-lain dalam Al-Mustaq. Betapa besar pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala serta kerahiman dan karunia-Nya. Setelah mati pun ketika kita mempunyai kemampuan untuk mengerjakan amal apapun, masih juga seorang memperoleh
menambah pahala sedangkan ia tidur dengan nyenyak. Di dalam tubuhnya caranya juga telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Raqib dan Maha Besar karunia-Nya. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara dari hadis di atas. Pertama, sedekah jariah, yaitu sedekah dari seorang yang manfaat dari sedekah itu masih terus berlangsung. Misalnya masjid yang dibangun selama ada orang yang sholat di dalamnya, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Begitu pula apabila dibangun rumah persinggahan atau rumah untuk orang-orang yang kerja agama, selama faedah dari rumah itu ada pahalanya akan terus mengalir kepada orang itu. Demikian juga apabila seorang membangun fasilitas umum, maka selama banyak orang yang memanfaatkannya, maka selama itu pahalanya terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa perkara-perkara yang mendatangkan pahala bagi manusia ialah ilmu yang diajarkan kepada orang lain atau telah disebarkannya, anak-anak soleh yang telah ditinggalkannya, naskah Al-Quran yang telah ditinggalkannya sebagai pusaka, masjid atau rumah persinggahan yang telah dibangunnya, sungai yang airnya telah dialirkannya, dan sedekah yang telah dikeluarkan semasa hidupnya. Maka pahalanya akan terus mengalir walaupun dia telah wafat. Dalam kitab Al-Mizkar. Pahalanya terus mengalir. Maksudnya adalah yang telah dikeluarkan sebagai sedekah jariah. Misalnya wakaf ilmu yang disebarkan, walaupun maksudnya misalnya telah memberi dermah kepada sebuah madrasah atau telah mengarang kitab mengenai agama atau telah membagi-bagikan kitab kepada pembaca atau telah mewakafkan Al-Quran atau kitab-kitab agama kepada masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa manusia mendapat pahala secara keseimbangan, secara kesinambungan setelah mati dari tujuan perkara, ilmu yang telah diajarkan kepada orang lain, sungai yang telah dialirkannya, sumur yang telah digalinya, pohon yang telah ditanamnya, masjid yang telah dibangunnya, naskah Al-Quran yang telah ditinggalkannya sebagai pusaka, atau anak-anak yang telah ditinggalkannya dan mereka terus berdoa mohon keampunan untuknya dalam kitab At-Tauhid. Amalan itu tidak harus dilakukan seorang diri, bahkan jika dilakukan bersama-sama dapat mendatangkan pahala terus-menerus sesuai dengan kadar besar andilnya. Kedua, ilmu agama yang difaedahnya telah didapatkan, misalnya dengan mewakafkan kitab untuk sebuah madrasah, maka selama kitab itu digunakan, pemberi wakaf itu akan menerima pahala terus-menerus. Demikian juga membiayai seorang pelajar untuk menghafal Al-Quran atau mempelajari ilmu, maka selama faedahnya diperoleh dari hafalannya atau ilmunya, baik hafiz itu masih hidup atau sudah meninggal, pahalanya akan terus sampai kepada orang yang membiayainya. Contohnya, seseorang tidak menjadikan seorang hafiz Al-Quran, kemudian hafiz Al-Quran itu mengajar 10 atau 20 orang, kemudian hafiz itu meninggal dunia, maka selama anak didiknya itu masih terus membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, si hafiz akan terus mendapatkan pahala.
Dan orang yang pertama menjadikan hafiz tadi juga akan menerima pahala serta terus menerus sebanding dengan yang didapatkan oleh semua orang tersebut di atas. Demikian juga apabila belajar mengajar Al-Quran itu berketerusan sampai hari kiamat, maka orang yang pertama menjadikan si hafiz tadi, dia seterusnya akan mendapatkan pahala serta secara keseimbangan, secara kesinambungan. Baik pahalanya itu diniatkan untuk disampaikan kepadanya ataupun tidak. Begitulah jika seorang membelanjakan hartanya untuk menjadikan seorang alim, pahala dari ilmunya akan terus mengalir, terus menerus didapatkannya. Dengan demikian, tidaklah semestinya kita mendapatkan upah untuk mengajarkan seorang menjadi hafiz atau alim, karena bisa jadi pahalanya akan datang terus menerus sehingga hari kiamat sebanyak bantuan yang diberikannya. Berbahagialah orang-orang harta yang tenang telah digunakan untuk menyebarkan ilmu, mengembangkan agama atau menghafalkan Al-Quran. Kehidupan di dunia ini tidak lebih dari sekedar mimpi saja. Tidak dapat diketahui kapan kita akan meninggalkannya dan pergi ke tempat yang kekal. Apa-apa yang telah ditinggalkan untuk diri sendiri itu sajalah yang akan berfaedah selama-lamanya. Karena kawan-kawan baik dan kawan kerabat akan menangisi kematian kita beberapa hari saja. Setelah itu mereka akan melupakannya dan tenggelam dengan kesibukannya masing-masing. Perkara yang akan mendatangkan faedah yang sebenarnya adalah apa yang telah kita simpan dalam kehidupan kita sendiri, yang simpanannya tidak akan habis, karena modal itu akan selamat dan keuntungannya dapat diperoleh sampai hari kiamat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya telah meninggal, menjadikan anak-anak soleh adalah sedekah jariah, karena selama anak soleh itu mengajarkan amalan baik, pahalanya secara otomatis akan terus didapatkannya. Di samping itu, anak soleh akan mendapatkan orang tuanya. Dengan demikian, semakin sempurnalah perbendaharaan yang telah kita bina untuk bekal kita. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita sudah dengarkan bagaimana pentingnya apa? Fadilah keutamaan hilang menginfakkan harta di jalan Allah ini, fadilah sedekah. Dan Nabi katakan bahwa apabila Allah kita meninggalkan alam dunia ini, hanya 3 perkara yang kita amanatkan di dunia ini untuk menyambung amal kita nanti di alam akhiratnya. Yang pertama kata Nabi seorang anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah itu yang akan menolong orang tuanya nanti di alam akhirat. Dan amal-amal yang ini masih banyak, seperti dia bangun masjid, musola, tentang kebutuhan manusia, orang yang fisabilillah ini sampai dia meninggal juga, ini akan mengalir pahalanya. Dan bagaimana dalam hal ini kita hidupkan hal ini di rumah kita bersama keluarga, di masjid ini bersama yang masjid, supaya kewajiban kita ini ilmu berhiburan. Talim ini membangun daripada pendidikan kita di rumah atau di masjid. Maka kita semua bersedia ambil insyaallah. Dengan doa kifaratul majelis, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So,